Baik. Belajar surah Al-Ma'un. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan, saya besarkan gambarnya ya. Nih, ada gambar yang sebelah kiri. Apa ini? Gambar yang sebelah kiri ada orang yang marah-marah sama anak yatim. Ya, ada orang yang marah-marah sama anak yatim. Nah, terus gambar yang sebelahnya lagi, yang sebelah kanan ada orang yang bersedekah. Bersedekah, gitu ya. Nah, pernah nggak memberi sedekah? Pernah bersedekah? Pernah nggak? Pernah. Di mana? Di mana? Di Indonesia? Apa di Jepang? Misalnya kalau di Indonesia pernah nggak masukkan uang infak ke masjid? Nah, ya itu namanya sedekah. Pernah nggak berbagi makanan? Hari Jumat biasanya banyak orang yang berbagi makanan. Jumat berkah namanya. Pernah? Belum pernah. Nah, itu namanya sedekah, ya. Nah, oke, kita baca dulu ya. Tadi kita sudah membaca surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu menjelaskan ancaman terhadap orang-orang yang menodai agama. Yakni siapa orang yang menodai agama itu? Orang yang menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, orang yang riak dalam sholatnya, serta enggan menolong dengan barang berguna. Ya, tadi kita sudah membaca bersama-sama surat Al-Ma'un. Ya, sekarang kita memahami artinya. Arti dari surat Al-Ma'un. Ya. Kita baca dulu. Aro'aita, artinya tahukah kamu? Aro'aita, tahukah kamu? Allazi, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, agama. Aro'aitallazi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika, maka itulah, yadu'u, menghardik, al-yatimu, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas, al-miskini, orang-orang miskin, fawailu, maka celakalah, lil musallin, orang-orang yang sholat, hum, mereka, an, dari, sholatihim, sholat mereka, sahun, mereka lalai, yuro'una, mereka riak, yamna'una, mereka enggan, al-ma'un, barang-barang yang berguna. Nah, sekarang kita
baca terjemahannya yang utuh ya. Terjemahan surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Itu tadi artinya ya. Kita baca sekali lagi ya. Kita baca bareng-bareng ya surat Al-Ma'un ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mereka mengaku sebagai orang Islam, tapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Ya, walaupun secara lahiriah mereka sudah terlihat rajin beribadah, ya, hingga rukun Islam yang kelima sudah naik haji, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sombong, pelit ketika diminta bantuan untuk menolong sesama muslim dan orang yang membutuhkan. Ya. Siapakah orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang ngakunya muslim, ngakunya orang Islam, tetapi sering meninggalkan aturan-aturan dalam agama Islam. Ya, mereka rajin beribadah. Mereka rajin beribadah, bahkan sudah haji, ya, sudah pernah naik haji. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka pelit, ya. Kalau ada orang yang membutuhkan, ada orang yang meminta bantuan, mereka tidak mau membantu. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama seperti apa? Siapakah yang dimaksud oleh surat Al-Ma'un ini? Orang yang mendustakan agama itu orang yang bagaimana? Yang pertama, dia suka membentak anak yatim. Ya. Anak yatim itu siapa? Anak yatim itu anak yang meninggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Ya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang orang tuanya sudah meninggal, baik ayahnya, ibunya atau dua-duanya. Ya. Itulah namanya anak yatim.
Nah, orang yang suka membentak anak yatim itu disebut dengan orang yang mendustakan agama, ya. Dalam surat Al-Maun ini dia disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Jadi, jika ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia suka membentak anak yatim, suka memarah-marahi anak yatim, berarti dia sengaja mendustakan agama. Tuh ya, yang pertama orang yang suka menghardik anak yatim, suka membentak anak yatim. Kemudian siapa lagi? Orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak memberi makan orang-orang miskin. Ya, orang yang tidak menolong orang miskin. Tuh, ya, dikatakan oleh surat Al-Maun bahwa orang yang tidak mau memberi makan orang miskin itu disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Lalai itu maksudnya dia lupa, lalai itu tidak tertib sholatnya. Sholat itu adalah ibadah wajib, ya. Semua sepakat bahwa sholat itu wajib dikerjakan oleh orang Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Jadi, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tapi nggak sholat, berarti dia termasuk orang yang mendustakan agama. Berarti dia termasuk orang yang lalai terhadap perintah Allah. Ya, dia tergolong orang yang celaka. Ya. Kalau ada orang yang ngakunya Islam tapi dia nggak mau sholat, sholatnya sering bolong-bolong, ya, sengaja dia meninggalkan sholat, berarti dia termasuk orang yang celaka. Ya, celaka itu orang yang tidak selamat nanti di akhirat. Ya, dia disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat, siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang sholatnya riya, ya. Jadi riya itu artinya apa? Riya itu artinya ingin dipuji, ya. Ada orang yang sholat, tapi karena dia pengen dipuji sama orang-orang. Orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain, maka pahala sholatnya menjadi rusak. Ya, jadi kalau ada orang sholat, kemudian diposting gitu ya, lagi sholat, lagi sujud, terus HP-nya ditaruh di depannya, direkam atau di foto, di video, kemudian diposting di Instagram, diposting di TikTok. Nah, itu hati-hati riya, hati-hati apa? Ingin dipuji, ada perasaan ingin dipuji. Nah, hati-hati, yang seperti ini bisa mengakibatkan pahalanya menjadi rusak. Ya, karena apa? Karena ibadah itu harus ikhlas hanya untuk Allah. Ya, kita sholat buat apa? Kita sholat hanya untuk Allah, bukan karena mau atau pengen dipuji oleh orang lain. Nah, itu ya, hati-hati ya. Kalau kita beribadah, sholat, terus sedekah misalnya, atau haji, atau apa saja, ibadah apa saja, ngaji misalnya, baca Quran misalnya ya. Kemudian kita rekam, kita videoin atau difoto, terus diposting di Instagram, posting di Facebook, posting di TikTok. Hati-hati nanti jadi riya, jadi apa? Pahalanya jadi rusak, ya. Nah, ini yang dikatakan di Al-Qur'an orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kelima, siapakah orang yang mendustakan agama?
orang yang enggan atau malas memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Nah, bagaimana cara menyayangi anak yatim? Pernah ketemu sama anak yatim? Anak yang sudah gak punya bapak, gak punya ibu, pernah ketemu? Belum. Nah, anak yatim itu anak yang sudah ditinggal ayah ibunya, ya, bapak dan ibunya sudah meninggal. Bisa bapaknya saja, bisa ibunya saja yang meninggal, atau bisa juga dua-duanya. Nah, kasihan, ya, kasihan nggak kira-kira sama anak yatim? Dia nggak punya pelindung lagi, nggak ada orang yang melindungi dia, ya. Apalagi kalau masih kecil, ya. Apalagi kalau belum dewasa, belum bisa mandiri, ya. Kasihan ya sama anak yatim ya. Nah, oleh karena itu kita harus menyayangi anak yatim, ya. Nah, Nabi Muhammad sendiri juga anak yatim karena sejak kecil Nabi Muhammad sudah ditinggal ayah dan ibunya, ya. Sebelum usia dewasa Nabi Muhammad sudah kehilangan ayah dan ibunya, sudah meninggal. Nah, oleh karena itu kenapa kok Nabi Muhammad itu menyayangi anak yatim? Karena beliau sendiri juga anak yatim, ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyayangi anak yatim? Yang pertama, membantu biaya pendidikan anak yatim, ya. Semampu kita membantu biaya pendidikan anak yatim. Nah, ini biasanya kalau ada lembaga-lembaga sosial, ya, itu suka memberi santunan kepada anak yatim, ya, bisa berupa biaya pendidikan, bisa berupa barang-barang, ya, semampu kita, ya, memberi bantuan biaya pendidikan, ya, dibiayain sekolahnya, dibayarin sekolahnya, karena dia sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya, kasihan ya. Oke, apalagi yang bisa kita bantu? Menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim, ya. Jadi selain dibantu biaya pendidikannya, ya, juga diperhatikan kesejahteraannya, ya. Diberi sembako, diberi bantuan berupa makanan yang bergizi, terus bajunya, ya, dibelikan baju yang bagus, yang pantas, terus dibelikan peralatan sekolah buat dia sekolah, ya. Itu contohnya. Terus apalagi? Membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim, ya. Diperhatikan gizinya, diperhatikan kebutuhan makanannya dan minumannya. Itu ya, itu contoh yang bisa kita lakukan dalam menyayangi anak yatim. Oke, rangkuman kesimpulan dari pelajaran kita tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 urutannya, ya, dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7, yang terakhir, yang artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Asbabun nuzul itu sebab, ya, sebab diturunkannya surat Al-Ma'un. Berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Jadi dulu itu ada orang yang mengaku Islam zaman Nabi Muhammad, ya, orang-orang munafik. Itu mereka mengaku Islam, tapi apa? Tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, orang-orang munafik pada saat itu mereka suka memamerkan sholatnya. Sholatnya dia sholat khusyuk untuk apa? Untuk biar dipuji sama orang lain. Nah, ini yang menjadi sebab turunnya surat Al-Ma'un. Gitu ya.
hikmah. Orang yang menyayangi anak yatim kelak di surga akan berdekatan tempatnya dengan Nabi Muhammad. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadisnya sahih ya. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Nanti orang yang menyayangi anak yatim itu seperti jari tangan, jari telunjuk dan jari tengah ya, sama Nabi Muhammad nanti tempatnya berdekatan. Ketika di surga, orang yang menyayangi anak yatim itu nanti sama Nabi Muhammad gini, dekat tempatnya di surga. Nah, ini janjinya Nabi Muhammad. Terus, tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Ya, jadi setiap kita melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikannya itu termasuk sedekah. Ya, bahkan apa? Sedekah yang paling ringan adalah dengan tersenyum. Ya, jadi kalau kita tersenyum itu sudah termasuk sedekah. Tersenyum kepada orang lain, jangan senyum-senyum sendiri. Ya, nanti kalau senyum-senyum sendiri dikira ngapain itu senyum-senyum sendiri gitu kan? Ya, senyum itu adalah sedekah yang paling ringan. Itu ya, sudah cukup dulu ya untuk hari ini ya.